Mengapa bayi baru lahir langsung menangis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Penti Dorayanti. Pada kali ini saya akan berbagi tentang mengapa ya bayi baru lahir itu langsung menangis. Nah, ini sering nih ibu-ibu bilang bayi itu menangis karena terkejut melihat dunia. Sebenarnya kalau terkejut mungkin bisa jadi ada teori ilmiah yang mendasari itu semua yang menyebabkan bayi itu menangis ketika dilahirkan. Untuk teorinya secara ilmiah kita akan bahas ya poin-poinnya masing-masing satu persatu. Secara umum, kenapa atau mengapa bayi baru lahir itu langsung menangis? Itu yang pertama itu karena adalah terjadinya gerakan pernafasan pertama kali pada bayi baru lahir. Nah, gerakan pernafasan pertama kali pada bayi baru lahir ini disebabkan oleh 4 hal. Nah, 4 hal inilah yang akan kita bahas satu persatu berdasarkan gambar yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, kita bahas dulu ya keempat poin itu apa saja. Mungkin yang pertama itu adalah disebut dengan stimulus mekanik, di mana stimulus mekanik ini terjadinya karena adanya tekanan mekanik dari toraks atau dada sewaktu melewati jalan lahir. Sedangkan yang kedua itu karena memang ada stimulasi kimiawi atau ada zat kimia yang mempengaruhinya, di mana kadar PaO2 ini adalah kadar oksigen di dalam darahnya itu mengalami penurunan. Sedangkan yang meningkat itu adalah kadar PaCO2, berarti kadar karbon dioksida di dalam darahnya yang meningkat. Nah, ini memicu terjadinya pernafasan pertama kali pada bayi baru lahir. Nah, setelah poin yang kedua ini ada poin yang ketiga yang memicu gerakan atau rangsangan pernafasan pertama kali pada bayi baru lahir itu adalah disebut dengan stimulus sensorik. Nah, ini mungkin yang sering nanti disebut dengan kenapa bayi itu menangis karena dia terkejut. Nah, ternyata ada saraf-saraf sensorik yang memicu terjadinya gerakan pernafasan pertama kali dan menyebabkan bayi menangis. Untuk penjelasan detailnya nanti kita lihat di slide yang akan kita sajikan berdasarkan masing-masing poin berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Kemudian yang keempat ya, yaitu refleks deplasi Harringburg, di mana di sini bayi itu bernafas secara diafragma menggunakan otot-otot diafragmanya dan ke dadanya, kemudian menggunakan juga abdominal atau pernapasan perut yang biasanya kita sebut. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing 4 poin kenapa terjadi rangsangan gerakan pernapasan pertama kali pada bayi baru lahir ini, kita bahas ya satu persatu berdasarkan gambar di bawah yang akan yang tampil pada slide ini. Ya, kita lihat pada slide yang pertama ini. Slide pertama ini berkaitan dengan penyebab gerakan rangsangan pertama kali pernapasan pada bayi baru lahir itu disebabkan oleh stimulus mekanik. Nah, stimulus mekanik ini terjadi gerakan pada toraks atau dada sewaktu melewati jalan lahir. Kita lihat ya pada gambar ini, awalnya bayi itu berada di dalam uterus atau ini rahimnya. Nah, ini rahim ibu. Bayi berada pada rahim ibu. Ketika sudah cukup bulan, bayi ini akan keluar dari rahimnya ini untuk lahir ke dunia. Ketika itu terjadi, sebelumnya di dalam rahim dia mendapatkan pernafasan dan semua sistem zat-zat makanannya dari umbilical cord-nya ini atau dari plasentanya, semua itu terjadi. Tetapi begitu bayi itu akan dilahirkan ke luar, nah bayi ini ketika proses persalinan itu terjadi, bayi yang tadinya di dalam rahim ini akan melewati jalan lahir di sini ya. Begitu sempitnya jalan lahir ini, sementara ukuran bayi mungkin lumayan besar. Nah, untuk menyesuaikan ukuran badan bayi dengan jalan lahir ini, akhirnya terjadi penekanan pada toraks di sini atau toraks atau dada bayi ini tadi. Nah, di dadanya ini terjadi penekanan
Sehingga untuk melewati jalan lahir itu dadanya tertekan karena jalan lahir ini begitu sempit untuk dilewatinya menuju dunia ini. Nah, begitu melewati jalan yang sempit ini, dadanya ini tertekan. Dia akan keluar melalui, untuk mempersempit itu dia menekan dadanya sendiri. Kemudian dia akan melewati jalan lahir ini. Melalui jalan lahir ibu, kemudian dia akan dilahirkan ke dunia. Begitu dilahirkan ke dunia, dada yang tadinya tertekan itu merasa begitu lepas dari jalan lahir yang sempit tadi, dia akan bisa bergerak dengan bebas dan memulai gerakan pertama kali pada dirinya tadi, karena organ yang tertekan tadi sudah bisa bergerak dengan bebas, mungkin tangan-tangannya, paru-parunya sudah bisa lapang dan leluasa, tidak seperti ketika dia melewati jalan lahir yang begitu sempit ini tadi. Nah, itulah yang memicu gerakan pertama kali, gerakan pernafasan pada bayi baru lahir itu bisa terjadi. Makanya bayi-bayi itu langsung menangis. Woi. Nah, ketika dilahirkan inilah yang terjadi ketika dia melewati jalan lahir. Ada penekanan pada dinding toraks atau dada bayi tadi untuk melewati jalan lahir yang begitu sempit sehingga memicu dia untuk melakukan pernafasan pertama kali di dunia ini. Oke, untuk yang pertama sudah kita bahas. Poin yang kedua kita masuk yaitu adanya stimulasi kimiawi. Berarti ada zat kimia yang memang memicu untuk terjadinya pernafasan pertama kali pada bayi baru lahir. Nah, kita lihat di sini. Ternyata terjadi penurunan kadar PaO2. Kadar oksigen di dalam darahnya itu mengalami penurunan. Sedangkan karbon dioksidanya itu meningkat. Nah, yang kita butuhkan untuk bernafas itu adalah oksigen lebih banyak. Nah, itu ternyata jadi penurunan ketika dia baru lahir. Nah, darahnya ini, darah yang tidak mengandung oksigen atau sedikit oksigen ini malah makin banyak di dalam tubuh bayi ini tadi ketika dia baru lahir. Nah, untuk menyeimbangkan kadar oksigen di dalam darahnya yang berkurang ini tadi, alveolus atau paru-parunya, organ di bagian dari paru-parunya itu berusaha mengambil oksigen ketika dia baru dilahirkan yang banyak mengandung oksigen ini tadi. Nah, dia akan berusaha bernafas pertama kali dengan menghirup oksigen yang ada di luar tubuhnya, di luar dunia, di luar rahimnya tadi, atau dia begitu lahir ke dunia langsung mencoba menghirup udara di muka bumi ini untuk pertama kalinya. Karena sebelumnya dia bernafas seperti yang saya jelaskan tadi melalui plasenta. Sementara begitu dia lahir, ternyata yang terjadi itu adalah banyaknya karbon dioksida yang meningkat, sementara oksigen di dalam darahnya itu menurun. Sehingga untuk menyeimbangkan kadar oksigen di dalam darahnya tadi, dia mencoba mengambil oksigen yang ada di udara bebas di bumi ini ketika pertama kali dia dilahirkan di muka bumi ini. Nah, itulah yang memicu kenapa dia pertama kali itu langsung menangis ketika dilahirkan, karena dia mencoba menghirup udara yang baru dirasakannya itu tadi, diambilnya kadar oksigen yang ada di muka bumi ini. Dia memulai pernapasan pertama kalinya di muka bumi ini, karena sebelumnya mungkin dia hanya bernapas melalui plasentanya tadi atau umbilical cord-nya pada gambar yang pertama tadi. Nah, itu poin yang kedua yang menyebabkan terjadinya rangsangan gerakan pernafasan pertama kali pada bayi baru lahir. Mungkin kita masuk untuk poin yang ketiga ya. Kenapa bayi baru lahir itu bisa langsung menangis dan apa yang memicunya? Kita lihat ini, gambar adanya stimulus sensorik. Nah, ini mungkin yang sering disebut oleh ibu, bayinya terkejut ketika dilahirkan ke bumi. Nah, sebenarnya ini ada teori yang menyatakan bahwa memang ada stimulus sensorik atau rangsangan pada saraf-saraf sensorik pada bayi ini, misalnya pada kulit atau wajahnya atau pada tangannya, yang merasakan pertama kalinya itu adanya perbedaan yang sebelumnya dia di dalam rahim. Di dalam rahim itu kan dia suhu di dalam rahim itu panas atau hangat. Nah, ketika dia dilahirkan di
dunia ini. Nah, ini dia lingkungan terbaru dia. Nah, ini suhunya tentu berbeda dari dalam kandungannya tadi, dari intrauterin ke ekstrauterinnya itu memang berbeda, sehingga dia merasakan ada perbedaan itu tadi dan memicu dia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan barunya, yaitu dia mencoba memulai pernafasan pertama kalinya. Karena ada perbedaan itu, dia berusaha jadinya untuk mempertahankan kondisi tubuhnya yang mungkin tadi suhunya biasanya panas, tiba-tiba di bumi suhunya berbeda dengan suhu di dalam rahim, akhirnya dia menyesuaikan diri untuk itu. Nah, makanya dia mencoba memulai gerakan pernafasan pertama kali ketika dia dilahirkan ke bumi, sehingga dia menghirup udara di muka bumi dan langsung menangis. Nah, menangisnya ini menyebabkan peredaran darahnya juga langsung lancar beredar ke otaknya, sehingga bayi itu menangis dan memerah seluruh bagian tubuhnya karena peredaran darah di tubuhnya itu lancar. Kalau misalnya dia tidak lancar, bayinya akan mengalami sianosis atau dia kebiruan. Nah, itu berarti bayinya kekurangan oksigen di dalam darahnya. Oke, sudah kita bahas 3 poin terkait dengan mengapa bayi baru lahir itu bisa menangis. Ternyata ada 3 faktor yang memicu terjadinya gerakan pernafasan pertama kali pada bayi baru lahir. Kita bahas poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat menurut teori itu. Ternyata ada teori yang menyatakan bahwa ada yang diistilahkan dengan refleks deflasi Herringbell, di mana bayi itu bernafas secara diafragmatik menggunakan diafragma, otot-otot diafragmanya, dan secara abdominal atau menggunakan otot-otot di sekitar abdomennya dan juga secara otot-otot diafragmanya ini tadi. Oke, kita lihat ya di gambar ini mungkin pada bagian pertama, biasanya bayi itu akan mencoba pernapasan atau melakukan proses inspirasi atau memasukkan udara ke bernapas pertama kali itu, dia akan memasukkan udara ke dalam rongga dadanya tadi atau ke paru-parunya tadi. Proses inspirasinya ini tadi menyebabkan banyaknya udara masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan inflasi pada atau peningkatan kadar udara di dalam paru-parunya, sehingga menyebabkan alveolusnya itu berusaha untuk menyampaikan pesan ke batang otak ini tadi atau disebut dengan medula. Nah, di batang otak ini tadi ada memang bagian tertentu yang memang mengatur terjadinya proses respiratori atau pernafasan pada bayi baru lahir yang disebut dengan DRG. Nah, DRG ini akan memberikan umpan balik untuk proses pernafasan yang tadi lagi paru-parunya mengembang untuk melakukan yang ini, otot-otot di sekitar paru-paru ini beserta diafragmanya ini dan otot internal dan eksternal dari otot-otot di sekitar paru-paru ini akan mengalami tadinya kan sudah terjadi penumpukan sehingga dia banyak udara di dalam rongga paru-parunya sehingga dia mengembang. Kemudian umpan baliknya ini menyebabkan dia sudah tidak mampu lagi mengembang, sudah habis kapasitas dia untuk mengembang sehingga menyebabkan dia harus melakukan relaksasi atau kontriksi sehingga menyebabkan paru-paru ini melakukan gerakan menghambat proses terjadinya pemasukan udara lagi, tidak bisa lagi udara masuk karena di sini sudah banyak. Nah, akhirnya dihambatlah proses inspirasi tadi karena sudah nggak bisa lagi terjadi proses inspirasi atau memasukkan udara ke dalam paru-paru, dihambat oleh proses diafragmanya yang bekerja ini tadi. Akhirnya udara yang tadi di dalam ini malah didorong keluar untuk dikeluarkan sehingga terjadi proses pertama kali ekspirasi atau pengeluaran udara dari paru-paru bayi. Nah, karena adanya pengeluaran udara itu melalui mulut bayi, makanya bayi langsung menangis untuk pertama kalinya ketika dia dilahirkan di muka bumi ini. Nah, itulah penyebab kenapa bayi itu bernafas
bisa melakukan pernafasan pertama kali. Ada 4 poin ya. Yang terakhir itu adalah karena memang adanya pernafasan yang bersifat diafragmatik, memang karena bantuan otot diafragma dan juga otot-otot abdominal di sekitar bagian abdomennya ini tadi. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan pada channel kali ini. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, and share video yang saya buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.